As-sujudu iku sujud marrataini ping pindho atau rong ambalan. Di sujud itu ada 2 kali, dan yang perlu kita perhatikan adalah satu, rukun daripada sujud itu ada 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, rasulullah. Mari kita tidak lupa untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena nikmat dan rahmatnya sampai pada saat ini kita masih bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat muslim, dan satu di antaranya adalah menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian, kita lanjut. Kemarin rukun-rukun daripada sholat kita sampai kepada yang ke-8. Maka pada saat ini kita masuk ke yang ke-9. At-tasi'u utawi rukune sholat sing kaping 9. As-sujudu iku sujud marrataini ping pindho atau rong ambalan. Di sujud itu ada 2 kali, dan yang perlu kita perhatikan adalah satu, rukun daripada sujud itu ada 7. Yang pertama adalah batuk lagi. Batuk kalau jidat ini kira-kira seperti dia. Ya, batuk. Kemudian yang kedua, 2 telapak kanan, batin telapak kanan, telapak tangan itu kan telapak tangan, telapak tangan ya. Kemudian yang kedua, 2 lutut, dengkul loro, kira-kira 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian batin daripada kaki, jari kaki. Jadi kalau ketujuhnya itu harus nempel pada tempat sujudan. Nah kemudian makanya ini harus begini. Tidak boleh atau tidak sah menurut ini kalau ada yang sujud tangannya begitu, karena ini tidak nempel. Kemudian juga biasanya kalau lutut itu tidak banyak persoalan. Yang ada persoalan itu adalah
mata kaki apa namanya jari kaki batin itu harus begini. Kalau begini ini namanya kurang sempurna. Apalagi kalau diangkat sujud itu kalau ngomong sujud sikile loro sing mburi diangkat. Nah, oleh karena itu ini harus kita paparkan tempatkan pada tempat yang pada rukun ini. Batuk seberapa jauh? Batuk itu tidak hanya sekedar anggang-anggang atau anggang-anggang itu kambang ya, tapi harus diputer ke seberapa tingkat pemetelan. Nggak apa lagi pemetelan itu ditekan ya, ditekan itu kira-kira dikata yang tekan pada bantal itu bisa ledok itu kira-kira bisa tekan. Jadi kalau sujud yang pertama pokoknya adalah sirah sirah ya. Ini ditekan kira-kira ditekan di bantal itu bisa ledok. Kemudian yang kedua, jangan ada satupun sesuatu yang menghalangi daripada antara batuk ini dengan tempat sujud. Misalnya rambut ini sampai kepada sujud ini, maka menurut kaidah ini maka sujudnya tidak sah karena ada terhalang. Maka dari itu kenapa kita harus ada kepu ini biasanya supaya kita untuk merapikan rambut kita. Maka kalau mas-mas ada si rambutnya satu dua menurut harus hati-hati. Artinya apa? Artinya jangan sampai ada rambut itu yang menghalangi antara anggota sujud yang ada di sini itu punya tempat masuk sujud. Kemudian yang berikutnya itu tadi, tolong bapak-bapak, ibu-ibu saya sekalian, kaki itu harus sikil itu dipancatke ya, dipancatke itu kira-kira sehingga sujud kita menjadi sempurna. Kemudian yang berikutnya adalah at-tumaninatu, yang ke-10 tumaninai sujud. Tumanina itu ya sujud benar, jangan sampai ada goyang-goyang. Nah, ini supaya nanti diperhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah al-asurat tumaninatu fihi. Yang ke-10 adalah tumanina dari dalam daripada sujud. Kemudian yang berikutnya adalah al-hadi asyara as-sujudu baina sajudataini, duduk di antara dua sujud. Dan asani asyara tumanina bihi, yang ke-12 tumanina di dalam duduk di antara sujud. Harus berhenti mandek orang sekira sepanjang kita melafalkan subhanallah. Jangan kemudian sujud lagi. Nah, ini kalau tidak ada jeda itu maka ada sesuatu rukun yang dilanggar, yaitu tumanina. Kemudian as-salisu asyara, yang ke-13 adalah at-tasyahudul akhir, tahiyat akhir. Berarti tahiyat awal itu tidak termasuk rukun. Andai kata ditinggal tidak apa-apa, dalam arti ibadahnya tak sah. Tapi untuk Syafi'iyah tahiyat awal itu termasuk sunnah, tapi sunnah muakkadah. Nanti ya sunat yang sangat-sangat dikuatkan. Ada dua menurut Imam Syafi'i. Sunnah yang sangat dikuatkan yaitu satu tahiyat awal. Kemudian yang kedua adalah doa kunut di dalam sholat subuh. Nah, apabila ada sunnah muakkadah ini yang tertinggal, maka dianjurkan untuk ditambal atau ditambal dengan sujud sahwi. Di mana itu? Ini
ada beberapa perbedaan. Sujud sahwi itu adalah ketika pada saat tahiyat akhir selesai sebelum salam. Ada yang begitu, kemudian ada setelah salam. Setelah salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, belum apa-apa, kemudian sujud. Subhanallah la yanamu wala yasbul alaih, atau sebelum ketika fil alamin innaka hamidum majid yang muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kemudian sebelum salam sujud, kemudian setelah itu baru salam. Itu kira-kira bagi bapak-bapak yang menggunakan, yang menganggap berpendapat bahwa tahiyat awal itu adalah sunnah muakkadah. Nah, tasyahud ini atau bacaan tasyahud tahiyat ini ada beberapa ya, yang biasa menggunakan, tapi yang harus kita ketahui mana sih yang namanya tahiyat itu. Bagi bapak-bapak begitu yang menggunakan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu baca tahiyat yang rukun. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ar-rabi'u asyara al-qu'udu fihi, duduk pada saat tahiyat akhir. Ini juga harus hati-hati. Karena apa? Karena banyak saya melihat lagi-lagi itu sikil kaki yang belakang itu, yang belakang itu yang tidak dipanjatkan. Kemudian Bapak Ibu dan sekalian, al-khamisu asyara as-sholatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam adalah sholawat kepada, membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tahiyat setelah syahadat tadi ditambahi Allah, paling tidak Allahumma sholli ala Muhammad. Dan dalam riwayat lain wa ala alihi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini langsung salam, bisa, tidak harus kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Andai kata itu kita sholat kepengen cepet, kepengen susu-susu lah gitu ya. Jadi tidak harus dibaca panjang. Jadi tahiyat itu yang rukun sampai kepada hanya bacaan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamualaikum warahmatullah, itu sudah boleh. Ini kita baru bicara standar minimal ini ya, rukun itu yang harus dipenuhi. Kemudian as-sabisu asyar as-salam, yang ke-16 adalah uluk salam, dan kemudian noleh yang pertama. Nah, noleh itu besar. Noleh yang pertama. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Ini andai kata kita langsung selesai sudah boleh, sah. Adapun yang kedua dan ke kiri itu sunnah. Nah, maka dari itu bapak-bapak, ketika maaf kita misalnya kok assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sholatnya tidak sah. Karena apa? Ngentut batal wudu pada tengah, pada masih pada sholat. Maka dari itu ketika kita misalnya kebablasan assalamualaikum warahmatullah, jadi mau sudah selesai sholatnya, ya tidak ada, sholat kita tidak batal. Tapi kalau ditambahi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nah ini ya soalnya menjadi tidak sah. Karena sekali lagi yang kedua kita itu kena batal tadi ada pada saat masih pada sholat. Kemudian bab salam ini mohon bapak-bapak atau ibu-ibu yang jamaah jangan sampai ada yang mendahului imam. Oke, saya kadang-kadang melihat, terlihat itu
ketika saya salam ke kiri itu ketika saya salam ada bapak yang sudah apa itu sudah ini artinya kan sudah salam, saya belum, imam belum selesai, kemudian makmum sudah selesai. Nah, ini makmumnya batal hanya karena saat sholatnya mungkin saat tadi pahala makmumnya itu menjadi tidak tersampai menjadi sholat munfarid. Jadi jangan sampai kita berusaha mendahului imam. Nah, yang lain-lain saya tidak tahu. Yang kebetulan ketika salah ke kiri yang ada bapak di sini lalu sopo ya lali ya kira-kira. Tapi yang merasa semuanya itu jangan sampai kita mendahului daripada imam. Segala gerakan di dalam sholat itu. Kemudian yang terakhir asal di munasyarah at-tartib. Yang terakhir adalah urut mulai dari takbir sampai dengan salam. Tidak boleh ada yang nomor 2 di nomor 3 kan, nomor 3 di nomor 5 kan, nomor 10 di nomor 1 kan. Itu namanya at-tartib. Itu bapak-bapak dan saudara sekalian, mudah-mudahan yang 17 itu betul-betul kita kuasai sehingga kita tidak terjebak antara sunnah dengan rukun atau antara rukun dan sunnah. Yang rukun kita jadikan sunnah, kita benarkan sebagai sunnah, yang sunnah kita benarkan sebagai rukun. Kalau demikian itu makanya sholatnya tidak sah. Mari kita mudah-mudahan sholat kita semakin lama semakin baik dalam rangka menuju kepada sholat yang berkualitas. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.